juga kepada suami. Suami jangan hanya ini surga di telapak kaki kuda, ya harus tahu juga. Seorang suami jangan main-main seenaknya saja. Dia juga punya kewajiban, punya kewajiban kepada istrinya. Maka kata Rasulullah, hati-hati kalian itu ketika sudah berlangsungnya akad itu, sudah tuh saya terima nikahnya, lepas tuh, sudah masuk di dalam lingkaran tanggung jawabnya suami. Jangan nganggap enteng. Kalau sudah nikah itu yang penting, saya persiapkan apa saja yang buat hantaran, yang buat cincin, yang buat ini, mana kalimat yang akadnya, sibuk dengan itu. Tapi lupa dia, apa sih nanti yang bakal saya harus pelajari tentang hak-haknya istri. Bagaimana nanti supaya tidak sampai zalim kepada istrinya, bagaimana? Harus tahu dia. Itu belajar tentang pernikahan itu fardhu ain. Bagi calon suami yang mau nikah, bukan hanya belajar saya terima nikahnya saja, bukan hanya sibuk dengan maharnya saja, bukan hanya sibuk dengan hantaran. Yang lebih fardhu ain, dia belajar bagaimana nantinya ketika selesai dia menikah tadi, apa yang perlu menjadi kewajibannya. Apa yang perlu menjadi kewajiban? Jangan sampai dia mewajibkan yang sesuatu tidak wajib. Si istri itu wajib mencuci baju suaminya. Dari mana itu? Mana ada kewajiban seorang istri mencuci bajunya? Seorang istri wajib masak. Mana ada itu? Seorang istri wajib masak. Jangan berdalih seperti itu. Seorang istri wajib beres-beres rumah. Tidak ada. Jangan sampai mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Itu. Tapi kalau seandainya ada istri yang selalu mencuci baju suaminya, memasak masakan untuk suaminya, melayani suaminya, dirapikan rumahnya, itulah calon penghuni surga yang mana pintunya dibuka bebas untuknya. Silakan. Itu. Artinya kemuliaan seorang istri bagaimana dia bisa melayani suaminya semulia-mulianya. Jadi jangan sampai wah ini dibodohi istrinya, jangan sampai diakalin suami dah. Makanya harus tahu. Kata Al-Imam As-Samarqand, haqqul mar'a 'ala az-zawj khamsatu asya'. Haknya seorang istri yang harus didapat istri itu dari suaminya apa? An yakhdimaha min wara'is satri. Dilayani. Istri itu dilayani. Jangan hanya menuntut untuk dilayani si suami. Suami pun melayani istri. Jangan seperti budak. Tidak boleh. Islam membawa bagaimana perempuan itu dihantarkan dengan semulia-muliaan, diperlakukan dengan semulia-mulianya. Nah itu. Wala yad'aha takhruj min wara'is. Jangan sampai dia bisa keluar sembarangan dari rumah itu. Keluar keluyuran tanpa izin. Hati-hati, dapat laknat suami. Dapat laknat suami. Fa innaha aurat. Jadi jangan sampai dijaga itu istrinya, jangan sampai lepas dari kandangnya. Bahasanya. Dijaga, kalau perlu mau beli apa? Biar aku yang beli. Nah itu. Sekarang ini suami tidak peduli yang seperti itu. Tidak mau dia. Ini misalnya belanja urusan rumah. Malu dia. Biar kalah belanja. Seakan-akan itu tugasnya istri belanja. Enggak. Bukan tugasnya istri. Wa khurujuha itsmun wa tarkul lil muru'ah. Jangan sampai keluar perempuannya dari istrinya dari dosa. Yang kedua, ayyu'allimaha ma tahtaja ilaihi minal ilm. Nah, ini penting. Seorang suami harus jadi guru untuk istrinya. Ngajarkan ilmu nanti bagaimana haidnya. Nih, kamu ini lagi datang haid, enggak boleh sholat, jangan. Jangan pegang mushaf, enggak boleh pegang mushaf. Harus tahu. Ini waktunya kamu misalnya lagi haid atau sudah suci, ini suci kamu dan atau hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban. Jangan sampai istri nggak tahu agama tadi, tata cara sholatnya nggak tahu, tanggung jawab siapa?
Sekarang tanggung jawab suami. Sebelumnya tanggung jawab seorang ayah. Nah itu. Jadi kalau seandainya ibadah si istri salah, tidak benar, itu tanggung jawab suaminya. Nah, sholatnya gimana, wudhunya bagaimana, nah itu. Jadi nggak gampang. Mimma la budda laha min ahkamil wudhu. Jadi dari hukum wudhu gimana, sholat, puasa. Tidak puasa saja. Alasannya misalnya dia di bulan Ramadan tidak bisa puasa, misalnya setelah lepas bulan Ramadan dia tidak qadha itu istrinya tadi, tidak diingatkan, lewat berlalu tahun demi tahun, tanggung jawab istri suaminya. Kenapa kok istrinya nggak disuruh puasa itu? Padahal yang namanya puasa itu wajib diqadha. Berbeda dengan salat. Kalau perempuan yang sedang berhalangan, maka dia mendapatkan keringan, tidak salat, tidak perlu wajib qadha. Tapi kalau puasa wajib qadha. Wajib qadha, tidak ada alasannya. Lihat kalau seandainya sudah suci, sudah tidak ada halangan lagi, tunaikan. Bayar itu yang namanya qadha tadi. Puasa yang belum dibayar ketika bulan Ramadan, jangan biar saja, tidak peduli, lewat begitu saja, lewat. Hati-hati. Nanti di akhirat kita ini nanggung dosa orang lain. Jangan sampai kita ini di akhirat nanti sudah banyak dosa kita. Dosa kita ini sudah banyak. Bisa nggak dosa kita nutupin tadi? Dengan kebaikan-kebaikan kita itu bisa nggak nutupinnya? Sudah banyak dosa. Jangan sampai nanti kita bawa dosa, sudah bawa dosa kita, bawa dosa orang lain. Gara-gara apa? Tidak melaksanakan kewajiban tadi. Nuntut akhirnya. Jadi jangan apa dianggap sepele yang seperti ini. Kadang yang kita anggap sepele ini justru yang bawa nyeret kita ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa an yut'imaha halal. Ngasih makan yang halal. Nah itu. Istri misalnya mulutnya kotor, mungkin dikasih makan yang haram. Suka mencarut, suka menggosip, ngomong kepada anaknya kasar, dididik ada anaknya tidak baik. Rupanya mungkin suami tadi ngasih makannya yang haram. Jadilah itu karakter orang rumahnya kasar. Jadilah karakternya tadi suka ngomong kotor, kurang ajar. Anaknya begitu juga. Biasa berbohong. Mungkin dikasih makan yang haram. Kasih makan yang halal, kewajiban. Fa innal lahma idza nabatat minal haram yadhubu binnar. Kenapa? Karena daging yang bisa daging yang dari makanan yang haram itu nanti bakal meleleh di api neraka. Dia dibakar di api neraka nantinya. Warabi alla yadhlimaha fa innaha amanah indahu. Jangan zalim, jangan kasar, jangan enteng tangan. Jangan tuh. Tunjukkan umatnya Nabi Muhammad itu mengikuti akhlaknya, betul-betul akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi mengaku umatnya Nabi Muhammad, cinta pada Nabi Muhammad, contoh akhlak Nabi. Tak pernah Nabi Muhammad itu mukul istrinya. Nah. Yang kelima, in tatawalat alaihi yahtamilu dzalika minha nasihatun laha. Biasa lah. Biasa kalau di rumah itu suka wajah orang rumah bersungut, misalnya marah-marah, ngomel-ngomel. Nah itu. Tahan sedikit, jangan ikut naik juga sepadeng. Tensinya jangan naik juga. Kalau naik sudah jadi dah, diam saja sudah. Kalau enggak kasih duit. Kasih duit langsung berubah itu. Atau tinggalin sebentar, bawa oleh apa yang dia pengen. Mungkin dia pengen makan ini, belikan. Senang sudah. Berubah langsung wajahnya, langsung bersungut, cemberut, langsung berseri-seri. Kalau enggak, ya sudah dipeluk aja. Saya lagi bokek deh. Enggak ada nih, sudah. Sini, maaf. Sudah. Ya. Luluhlah hati seorang istri itu. Aduh. Sabar. Karena tugas istri itu berat. Di rumah itu berat sekali. Ngasuh anaknya, memelihara anaknya dan diurus betul-betul. Jadi jangan sampai kita ini nuntut saja haknya suami, nuntut lupa dengan haknya istri. Itu